Perkenalkan, nama saya Aris Sulaiman, dari Master Stokis Margahayu, wilayah Bandung Kulon, kecamatan Kelurahan Cigonewah Kaler. Cigonewah Kaler. Iya Pak, jadi kan sekarang tuh kita mau menghadapi miladnya SIM Kujang Mas Filter ya Pak. Kebetulan si tagline-nya itu adalah apresiasi pada tradisi. Jadi kita udah ngeliat Pak Aris ini pakai batu akik, terus ngoleksi batu akik banyak banget nih. Kita mau nanya-nanya nih soal pengalaman Bapak dengan batu akik ini sendiri. Menurut Bapak ini batu akik ini tradisi turun-temurun nggak sih Pak? Tradisi turun-temurun. Memang perbedaan Barat dengan Timur itu beda. Kalau budaya Barat itu kan istilahnya lebih ke kebanyakan akal ya. Kalau Timur itu spiritual. Kalau spiritual kan kalau perjalanan agama itu dari dulu itu, kalau kita kenal sejarah itu kan dari perjalanan animisme, dinamisme gitu. Terus masuk agama-agama yang lain masuk ya, termasuk Islam lah yang sekarang mendominasi kebanyakan mayoritas gitu, beragama gitu. Makanya tidak bisa lepas dari spiritual. Terlepas itu di masalah, mungkin ada yang kontroversi masalah, ada yang membenarkan, ada yang tidak, ada yang berbagai versi lah. Cuma kalau saya lihat ini tetap ini budaya, tradisi. Memang banyak filosofinya juga gitu. Contohnya apa Pak? Banyak orang-orang yang di spiritual, di agama juga, bahwa jelas batu itu filosofi yang terdalam. Contohnya kan kalau di Mekah itu di dalam Ka'bah itu apa? Ada batu kan, termasuk yang banyak orang ke Mekah itu mencium apa? Batu kan, batu Hajar Aswad. Terus cincinnya Nabi Sulaiman itu terkenal kan, Nabi Sulaiman itu punya cincin yang sebagian kisah mengkisahkan bahwa dengan wasilah mempunyai batu itu mujizatnya bisa berbicara dengan jin, bisa berbicara dengan hewan, bisa menaklukkan angin gitu. Bisa banyak referensi kitabnya juga bahwa memang filosofinya dalam gitu, dalam batu itu. Termasuk kan kalau dilihat mah banyak situs-situs masih misteri lah gitu. Makanya tetap gak bisa lepas gitu. Dan memang dari unsur warna pun berpengaruh. Berpengaruh warna-warna, kan ada warna biru, warna merah, warna hitam itu kan. Kalau biru katanya filosofinya kan ketinggian dan kedalaman. Kalau langit kan biru, laut kan dalam gitu. Makanya ada yang senang biru berarti dia mungkin senang dengan ketinggian dan kedalaman. Kalau hitam itu misteri karena tidak terlihat. Makanya banyak orang spiritual itu mengajak baju hitam, segala hitam. Mungkin dia itu tersembunyi biasanya. Gitu. Kalau merah itu keberanian karena api unsurnya kan gitu. Kalau putih suci gitu. Itu kan memang warna-warna itu mewakili filosofi lah, ada filosofinya. Bukan hanya sekedar aksesoris. Tapi Nabi Sulaiman sendiri gimana Pak? Iya, warna-warni nggak? Menurut hikayat terkenal orang namanya Batu Sulaiman gitu. Batu Sulaiman. Nah, itu kan kita masih belum jelas seperti apa sih batunya. Cuma yang terkenal itu Batu Sulaiman. Ada yang Sulaiman Madu, ada yang Sulaiman Yaman. Jadi banyak versi itu ada ahlinya mungkin yang lebih jelas gitu. Seperti apa batu Nabi Sulaiman gitu. Yang jelas Nabi Sulaiman pun menggunakan batu. Iya, wasilahnya. Seperti kan para nabi itu kan, Nabi Musa memiliki tongkat gitu. Walaupun kalau Allah berkuasa tanpa tongkat pun bisa. Cuma kan ada keterangan pukulkan tongkatmu, terbelahlah laut itu kan. Walaupun mungkin tanpa tongkat juga bisa, Allah berkuasa. Cuma wasilah itu ada. Jadi perantara itu ada. Tapi tetap tidak keluar dari kudrot dan irodatnya, kuasa dan kehendaknya gitu. Tanpa itu ya tidak ada apa-apa, semua juga tidak berarti. Nah, intinya atas izinnya semua itu terjadi. Kalau tanpa izinnya tidak akan terjadi. Kalau saya pribadi batu saya hobi, senang gitu kan. Mungkin dari sejarah batunya juga kan, dari Nusantara itu semua mewakili ada. Seperti Aceh kan terkenal Giok Aceh. Kalau di Garut kan Bung Bulang terkenalnya. Kalau di Ternate kan Bacan, semua mewakili. Di Nusantara tuh ada, Maluku semua punya. Nah, satu itu, keduanya mungkin saya juga dari senang warna-warnanya, terus keindahannya gitu kan. Jadi
batu itu memang batu biasa, tapi kalau sudah diolah, kalau sudah mungkin dipoles, dibentuk, beda harganya kan gitu. Makanya kalau misalkan kita tahu dari filosofi, jadi seneng aja gitu. Jadi ketika ketemu sama teman yang sehobi kalau Nanti kan ada komunitas, masuk komunitas. Nanti kan di samping hobi itu kadang-kadang juga menghasilkan. Memang kan pekerjaan yang paling menyenangkan itu adalah hobi yang dibayar kan gitu. Kita gak niat bisnis, tapi ketika kita senang tanpa melihat waktu mungkin materi, tapi kalau kita udah senang bisa ada nilai kan gitu. Nah itulah. Ini yang harus kita spesifikasi lagi nih, hobi yang dibayar itu ketika kita ngobrolin batu akik ke komunitas, terus kita jualan batu akik atau kita sambil menawarkan produk ini. Ya, kebetulan kan saya memang posisi di TSI ini aktif ya, dari member stokis sampai master stokis, pasti tidak terlepas dengan produk gitu. Di samping kita punya hobi, ya kita juga pasti nggak enak menikmati hobi tanpa merokok dan ngopi kan gitu. Pasti harus dibarengi dengan merokok. Nah, alhamdulillah dikarenakan kita mungkin sudah aktif di TSI gitu sebagai member, stokis dan master stokis, jadi mau tidak mau kita harus mengajak orang lain juga untuk menikmatinya juga kan gitu. Kadang-kadang ya alhamdulillah kalau saya kan sering nongkrong juga di Ijan, kadang teman-teman ada di samping kita bisnis batu sama hobi, banyak juga yang melanggan ya gitu. Pertama coba-coba, wah ternyata enak, jadi pelanggan, jadi member, jadi gitu. Jadi memang masuk lah gitu. Jadi udah merokok, ngopi, ngobrolin batu cocok lah. Jadi iya, apalagi ngopi kan ngobrol perkara iman diantaranya. Nah, kalau misalnya ngomongin tradisi nih Pak. Ya. Menurut Bapak di Indonesia ini ada tradisi yang hilang nggak sih? Banyak. Kalau di kita itu kebanyakan itu sekarang individualis ya. Jadi kekompakan kebersamaan itu berkurang. Kalau dulu kan namanya gotong royong, kerja bakti gitu, saling menolong itu sudah memang tradisi seolah-olah gitu. Kalau sekarang kebanyakan kan mungkin karena perubahan zaman, situasi, kebutuhan orang, kebanyakannya individualis gitu. Masing-masing aja gitu, cari aman masing-masing. Nah itu yang hilang, disayangkan gitu. Jadi semua materialistis gitu, kebanyakan gitu, tapi tidak semua. Makanya kita kembalikan dengan tradisi ini, kita walaupun kita tanpa ada bisnis apa, yuk bareng-bareng gitu sambil ngopi, merokok, sambil punya hobi masing-masing. Di antaranya saya mah hobi membatu gitu kan. Bisa disimpulkan tradisi yang menurut Bapak hilang tuh gotong royong, egoisan. Ya. Jadi individualis ya, tanpa mempedulikan orang-orang di sekitar gitu. Ya. Jadi kebanyakannya kan bersaing sekarang. Bersaingnya itu ya. Seharusnya kan kita bersanding bukan bersaing kan gitu. Jadi sesama manusia. Kebanyakan sekarang kan yang sulit itu ketemu manusia. Kalau orang banyak. Kalau manusia susah sekarang. Bedanya orang sama manusia. Beda. Karena kan ada kemanusiaan, bukan keorangan. Iya benar. Sulit ya mencari manusia. Iya. Berarti kalau Bapak ketemu orang-orang ini tuh Pak, kalau kumpul-kumpul yang manusia itu yang mana Pak? Bapak bisa melihat, bisa membedakan atau Bapak memanusiakan orang-orang itu? Kadang kan sekarang cuma zaman rasanya saja. Ada kalau minuman rasa strawberry. Strawberry-nya tidak ada, cuma rasanya aja strawberry gitu. Pengusaha, rasa pengusaha pada hutang hungkul loba gitu teh. Akhirnya rasa ustadz banyak, rasanya saja gitu. Jadi zaman rasanya saja. Jadi kehilangan jati diri gitu. Sebetulnya manusia itu seperti apa? Ya itulah kita jarang ketemu manusia kan, tadi kebanyakan mementingkan egois ke diri pribadi. Tidak melihat orang lain itu kita jarang. Makanya akhirnya bersaing, ingin jadi nomor satu, ingin mengalahkan gitu kan. Jadi kehilanganlah manusianya itu. Kan jelas kalau manusia itu rasa itu pasti sama, pasti rasa sama. Jadi yang disayangkan itu mungkin tradisi budaya kita timur itu lebih ke spiritual. Makanya beda. Kalau barat itu kan kapitalis kebanyakan. Dia itu from zero to hero. Kalau spiritual itu from hero to zero gitu. Jadi kita di awal gitu, dinolkan. Gitu.
Itu ada kosong, itu adalah isi itu adalah kosong kan gitu. Jadi kita mulai dari nol lah, semua dari nol. Dan memang kita tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Makanya orang itu tidak akan kehilangan apa-apa karena tidak punya apa-apa. Apa yang hilang? Karena kita ke dunia itu nggak punya apa-apa. Betul. Fitrah. Kita kan nggak bawa kain, nggak bawa uang, nggak bawa makanan gitu. Berarti dari nol kan? Makanya kita mulai dari nol. Makanya kalau di dalam spiritual itu ada namanya tirakat. Tirakat itu belajar tidak terikat. Gitu. Maksudnya kalau semakin besar rasa memiliki akan semakin besar rasa kehilangan. Makanya belajar dunia itu jangan sampai ditaruh di hati, di tangan kan gitu. Kalau di hati kan pasti namanya dunia berubah-berubah kan. Kadang lagi di atas, di bawah kan gitu. Kadang mudah, kadang susah. Mun bahasa Sunda mah lamun bunga ku aya bakal susah ku eueuh gitu. Lamun keur aya na teu pati bunga, na teu pati susah kan gitu. Iya. Aku juga pernah dengar quotes kayak gini sih, Pak, mirip-mirip kayak gitu. Jika kamu ingin tidak berlarut dalam kesedihan, ya, maka turunkanlah standar kebahagiaanmu. Makanya bedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan kan gitu. Kalau kesenangan itu keinginan yang terpenuhi itu senang. Tapi kebahagiaan belum tentu gitu. Kebahagiaan itu kadang-kadang bukan dari jumlah tapi nilai kan. Bukan angka gitu, tapi nilainya itu. Saya sedih tidak punya sepatu, tapi ketika saya melihat orang tidak punya kaki kan hilanglah susah saya. Bener. Berarti nilai nanya gitu. Kalau senang mah kita punya keinginan terpenuhi senang. Tapi ternyata kan keinginan kita itu belum tentu kalau dibandingkan dengan kebahagiaan orang lain. Karena susah dulu. Jadi senang susah itu sama saja sebetulnya. Karena kan dunia. Di dunia mah kata Pak Ustad, kullu naimin zailun ila naim ahjana wa kullu hamin munqatiun ila hama ahlina. Jadi semua kenikmatan di dunia itu zailun itu akan hilang. Ila naima ahlil jannah, kecuali kenikmatan ahli surga. Wa kullu hamin munqatiun, jeung segala sesuatu kebingungan orang di dunia itu munqatiun akan putus pegat. Ila hama ahlina, kecuali bingungnya orang-orang sudah di neraka kan gitu. Cuma makanya rumus dalam hidup itu ridho, sabar, syukur. Ridho menerima pemberian Allah apapun itu. Allah itu selalu memberi, cuma kita kadang jarang menerima kan gitu. Nah, cuma isinya ridho apa? Takdir itu nikmat dan itu sabar, syukur dan sabar nikmatnya. Pasti seperti itu. Orang sudah punya apapun, jadi apapun tetap senang susah. Cuma beda judul gitu. Ieu mah susahna ku ieu, bungahna ku ieu gitu. Masing-masing ya relatif lah. Tergantung orang sekarang fokusnya di mana. Sama saja sebetulnya. Sekarang orang standar umumnya masalahnya duit gitu. Ada orang duit itu nggak ada masalah, cuma dia punya masalah yang nggak selesai dengan duit gitu. Nah, kayak Pak Gubernur gitu kan, dia duit nggak ada masalah, tapi kan ketika anaknya nggak bisa dibeli ke uang ya, jadi tidak semua harus selesai dengan uang kan. Bisa disimpulin kalau kesenangan itu cuma ada di pikiran ya Pak. Ya. Kalau kebahagiaan itu di hati ya, spiritual ya. Nah, ini pertanyaan terakhir sih Pak. Kan kita sedang yang tadi kita bahas soal ulang tahun si Kujang Mas Filter ya. Ada pengalaman tersendiri nggak sama produk ini yang satu ini? Produk Kujang Mas Filter terus terang kalau di Bandung di saya kebanyakan memang Kujang Mas yang hijau gitu. Ya. Tapi ada sih sebagian punya selera masing-masing lah gitu konsumen gitu. Tapi kalau misalkan saya juga mungkin kurang tahu Pak Kiai kan mempunyai produk ini bagaimana ceritanya gitu. Tapi memang kalau dari simbol-simbolnya mendekati Jawa Barat lah, namanya kujang, senjata yang nggak ada di dunia. Kalau lihat kamus, mau Barat, mau Arab, nggak ada itu nama kujang. Kalau cari kujang munculnya keris. Gitu. Memang filosofinya dalam itu, kujang itu. Orang-orang yang banyak ahli ya, Jawa Barat yang ngerti lah kujang itu apa. Gitu. Ada katakan simbol, gitu. Ada katakan memang senjata. Gitu. Walaupun memang ada senjatanya, tapi ada yang mengartikan itu simbol. Gitu. Ya dalam lah. Ada spiritnya lah ya, dari produk ini. Iya. Apalagi ini kujang emas lagi. Emas kan sudah nilainya kan permata, sudah nilainya.
Ya mungkin filter perlu disaring lah. Kita udah lebih dari 15 Oke, menit, siap. ya, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sharing-sharing Iya. banyak banget ya kita Iya. ngomongin budaya, agama, Iya, iya. dan filosofi-filosofi Iya, lainnya lah. iya, iya. Kita next ketemu lagi di Oke, produk-produk selanjutnya siap. kali ya, Pak. Siap, makasih Terima kasih sama-sama. banyak. Iya.